jika ada orang bodoh bicara, jangan ditanggapi. Tanggapan terbaik adalah diam. Lalu, bagaimana jika yang bicara itu bukan orang bodoh? Melawan atau diserang balik karena merasa takut disalahkan sebagai akibat nasihatnya. Kenapa kita harus takut disalahkan melalui kritikan? Bukankah yang benar itu berangkatnya juga dari kesalahan-kesalahan sebelumnya? Ular akan tetap ditakuti meski dalam keadaan diam. Namun anjing akan dilempari bila terlalu banyak menggonggong. Jadi sebaiknya lebih baik diam saja bila yang dinasehati itu menggonggong, karena niat baik juga tidak akan bermanfaat buat penggonggong. Tidak semua orang bisa dinasehati bila dia melakukan suatu perbuatan yang salah. Tipikal orang seperti ini, bila dinasihati biasanya akan membuat pertahanan diri atau argumen dengan segala cara. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan menyerang balik orang yang menegurnya. Cukup menarik untuk dibahas. Orang lain malah rela dikritik, bahkan berkorban uang demi mendapatkan advice dari orang lain agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupannya. Perlukah kita merasa terhina bila dikritik orang? Bukankah kalimat kritikan itu beda jauh dengan hinaan? Coba terjemahkan dahulu dengan berpikir positif. Manusia tidak luput dari kesalahan. Orang lain menasehati atau menegur, berarti dia itu orang baik. Beda kalau yang terucap itu suatu penghinaan. Manusiawi saja kita akan marah, karena penghinaan itu sudah melanggar etika. Kita tidak perlu menjadi egois, merasa diri paling benar sendiri, yang mengakibatkan sulit menerima kritikan orang lain, meski itu dari orang terdekat. Tak jarang teguran kita tangkis karena merasa tak mau dikalahkan atau disalahkan. Padahal jelas-jelas kita sudah berbuat salah, makanya kita dikritik. Sikap seperti ini bisa saja sudah bawaan dari kecil. Bisa saja faktor didikan lingkungan dan dari keluarga di masa lalu yang berakibat pemberontakan batin masa saat ini atau masa dewasa dengan tidak mau lagi disalah-salahkan meski kita sudah nyata salah. Karena dalam pikiran kita, kritikan itu dianggap dapat melukai dan menyakiti diri sendiri, sehingga harus ada perlawanan. Kapan perlu diserang balik orang yang mengkritik itu. Jika kita bertahan dengan sikap anti kritik ini, sudah pasti kita itu tidak akan berkembang. Maju pun hanya di jalan di tempat. Orang yang bersimpati akan diam karena malas menghadapi tipikal orang egois. Seorang guru atau dosen akan menasihati muridnya bila terlihat ada kekurangan atau kesalahan. Demikian juga orang terdekat kita. Lalu bagaimana bila seorang guru atau orang terdekat itu tidak mau lagi menasihati kita ke arah yang lebih baik? Coba pikirkan. Beda lagi kalau si kancil yang cerdik menasihati singa agar tidak memakan dirinya, itu namanya modus. Kita berpikir positif saja, harus mampu mengemas setiap ucapan bijak yang membangun berupa nasihat atau kritikan orang lain agar tidak terdengar seperti omelan atau cacian. Harusnya kita bersyukur, bukan menyerang balik orang yang menasihati kita. Bangun saja karakter yang baik dalam meningkatkan kualitas diri agar menjadi lebih baik ke depannya. Coba kita bayangkan,
Bagaimana perasaan kita apabila kita melakukan suatu kesalahan tapi orang diam saja tanpa mau mengkritik atau menasihati sebagai akibat dari sikap kita selama ini? Perlu kita camkan di dalam hati bahwa setiap memulai atau melakukan sesuatu tidak perlu takut dengan kesalahan-kesalahan, apalagi dikritik orang, karena orang yang sukses dan berhasil itu berangkat dari kesalahan-kesalahan masa lalunya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.